Negeri 1 Triwarno untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, Bapak Ibu guru hebat, di sini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Pramudita Anggarani Dinata. Untuk mempersingkat waktu, monggo Bu Dita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore, saya Dita dari Negeri 1 Triwarno. Di sini saya akan menjelaskan diseminasi budaya positif. Yang pertama, nanti budaya positif di sini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan budaya berkualitas. Yang kelima, terima positif kontrol seorang guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Ya, Apa ya? Apa Bu Dita? Oke, kita buka lagi. Disiplin adalah cara kita mengontrol diri dan menguasai diri tindakan kita yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi berikutnya ya. Nah, apakah kita memiliki motivasi dalam hidup? Bagaimana Pak Kak? Ya, punya ya. Apakah kita melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, Pak Iman? Iya ya Pak Iman ya. Ya. Apakah pernah melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi, Pak Marwan? Iya ya Pak Marwan ya. Pasti sudah pernah ya melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi. Nah, semua kita memiliki motivasi. Ya, semua yang kita lakukan pasti karena kita memiliki motivasi. Seperti Bapak Ibu di sini mengikuti kegiatan ini mesti karena termotivasi agar mengetahui bagaimana budaya positif di sekolah. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam motivasi itu terdapat 3 contoh dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, sebentar, sepertinya ini terjadi listriknya mati ya. Oh mungkin Pak mau sekolah. Ya tadi motivasinya Bapak Ibu. Jadi kita terkadang melakukan sesuatu itu tergantung motivasi. Ada yang kita untuk menghindari dari hukuman seperti itu. Sebentar ya. Nah, sudah bisa ini ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, motivasi itu menjadikan orang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari disiplin positif
yang akan saya jelaskan ini yaitu tertanamnya motivasi pada murid agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, coba ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" ketika seorang anak datang terlambat. Nah, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, nggih. Oke, lanjut. Ya, sudah ada ternyata ya. Ya, lanjut. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat terhadir ke sekolah itu termasuk hukuman. Nah, di hukuman itu ada beberapa dihukum oleh penghargaan. Menurut Alipon mengemukakan penghargaan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Pengaruhnya, jadi memiliki pengaruh ya untuk penghargaan tersebut. Jika kita selalu menggunakan penghargaan untuk menghargai kesuksesan seorang anak, hal tersebut dapat menghilangkan motivasi intern dari dalam diri anak, sehingga anak itu mau sukses, mau mendapatkan juara hanya karena ingin dibelikan pesawat atau seperti apa, seperti itu. Lanjut. Lalu pengaruh penghargaan tidak efektif itu ketika kita tadi memberikan penghargaan terus-menerus ya. Lalu ketika suatu saat anak tersebut tidak juara dan kita tidak memberikan hadiah kepada anak tersebut akan merasa kecewa. Ketika anak tersebut merasa kecewa, mereka tidak mau berusaha keras ketika mereka mendapatkan hadiah sebelumnya. Lalu penghargaan juga dapat merusak suatu hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi nanti kalau misalnya yang juara 1 diberi hadiah, yang juara lainnya ya, yang di bawahnya tidak diberi hadiah, anak-anak tersebut akan iri dan anak tersebut bisa membuat memanipulatif sehingga tidak menyukai yang juara 1 ini, seperti itu. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas anak. Ketika pada suatu hari murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau suatu penghargaan yang dapat mereka dapatkan ketika mereka membuat puisi. Ketika mereka sudah berpikir seperti itu, maka ketika mereka membuat puisi itu hasilnya lebih bagus ketika kita sebelum kita bilang kalau nanti setelah membuat puisi yang bagus itu kalian dapat hadiah, seperti itu. Karena mereka akan terpusat memikirkan puisi yang akan dibuat. Ketika kita sudah berbicara tentang hadiah, mereka akan terpusat pada hadiah tersebut. Penghargaan itu juga menghukum. Penghargaan akan membuat anak yang memiliki kemampuan belum maksimal, belum dapat mencapai kesuksesan atau di sekolah gampangnya ranking 1, itu dia tidak dapat penghargaan dan dia amat sangat merasa dihukum. Ketika misalnya juara 1 itu nilainya 295 dan juara 2-nya 294, kan kacanya sedikit sekali. Nah, itu yang juara 2 akan merasa benar-benar sedih sekali. Itu bagi anak-anak sudah seperti hukuman, seperti itu. Nah, jadi kita harus dapat menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam anak. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami
kami. Jadi misalnya anak-anak menang lomba 17 Agustus ya. Lalu kita, kan dia senang nih kalau tadi dia usaha, senang, menang, akhirnya lah kita kasih hadiah. Nah, anak tersebut senang, rasa senangnya akan pindah dengan hadiah tersebut, bukan pada lombanya, hasil lombanya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan bagaimana yang akan dilakukan? Nah, yang pertama mungkin kita akan menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya dengan baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu harusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang berikutnya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Dan yang berikutnya baru kita memberikan kritik secara pribadi dan mendiamkannya agar dia dapat berpikir kesalahan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana seharusnya dia melakukan yang betul seperti itu. Apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen pada tahun 2004. Lalu menurut Charles Gosen pada tahun 1996 berpendapat bahwa restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri ketika kita melakukan restitusi di sekolah terhadap siswa kita, yang pertama, restitusi itu berguna tidak untuk menebus kesalahan anak, namun dari restitusi itu nanti anak dapat belajar dari kesalahan. Yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi bentuknya sebuah tawaran. Jadi kita bertanya, mengapa kamu tadi melakukan kesalahan, seperti itu. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena di situ kita dapat berdiskusi dari hati ke hati dengan siswa kita. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sampailah kita pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas sering kita buat ya sudah Bapak Ibu ya di sekolahan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas sekarang ya? Kalau peraturan itu biasanya gimana ya Pak? Pakai kata dilarang ya atau kalimat negatif? Jangan, ya misalnya jangan terlambat, tidak boleh mencontek seperti itu. Nah, kata-kata tersebut dapat menekan siswa sehingga siswa terpaksa, sehingga dalam berjalannya waktu peraturan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak ya Pak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut.
Lalu misalnya wajib melaksanakan piket seperti itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi waktu MPLS itu kita berkumpul di kelas, lalu kita diskusi untuk membuat keyakinan kelas. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mencatat yang perlu disepakati. Misalnya, jam berapa berangkat sekolah, lalu bagaimana untuk tugas-tugasnya, pelaksanaan piket seperti itu. Gantilah kalimat dari negatif ke positif. Lalu menemukan kata nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang berikutnya, tinjau ulang dan disetujui bersama. Lalu cetak dan tempelkan keyakinan kelas pada dinding kelas Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh dari keyakinan kelas. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau dulu di peraturan kelas mungkin akan tidak boleh bertengkar bersama dengan teman. Ya, kalau ini setiap anggota kelas perlu merasa aman seperti itu. Berikutnya, selalu bersikap positif. Mungkin kalau dulu tidak boleh berkata kasar seperti itu, Bapak Ibu. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau dulu dilarang telat mengumpulkan tugas. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak atau tampak seperti, jadi dibuat datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Nah, bagian tampak kita bisa membuat tabel Y. Sebenarnya terlebih dahulu nanti satu orang berbicara, yuk saya bantu. Terdengarnya, perilakunya tersenyum ramah, terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Dengan tersenyum dan bilang, yuk saya bantu, seperti itu. Lanjut. Kegiatan tugas guru di dalam murid. Guru tugasnya mengajar, mendidik, murid tugasnya belajar. Guru tugasnya bukan menyakiti, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, sampailah pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagaimana kebutuhan dasar dari Bapak Ibu semua? Apakah sudah tercukupi? Sudah ya, pasti karena Bapak Ibu sudah bahagia ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebutuhan hidup untuk bertahan hidup, yang berikutnya kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat di mana menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Oke, coba sekarang ada beberapa pertanyaan pemandu, ya. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, pasangan. Oke. Nilai-nilai, oh ya ini karena udah Bapak Ibu guru ya, bukan anak-anak. Oke. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bijaksana atau apa mungkin? Disiplin? Bijaksana. Oh ya, ada yang bijaksana. Oke, boleh. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa, Bu? Hal karakter yang paling Anda inginkan ada dalam diri Anda?
disiplin. Baik, disiplin. Apa pencapaian yang dapat Anda banggakan, Pak? Pencapaiannya waktu saya memperoleh piala. Oh, waktu memperoleh piala ya. Kemarin lomba sepak bola. Oh, lomba sepak bola pas 17-an kemarin ya, Pak. Hebat sekali ya, Pak ya. Nah, ceritakan perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa titik puncak hidup Anda, Pak. Oh, tadi ya, Pak ya, berarti pas sepak bola ya, mendapat juara itu ya, itu adalah Titik puncak. iya, soalnya bapaknya itu pemain sepak bola ya, Pak. Iya. Oke, lanjut, Pak. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, ada motivasi eksternal yang terdiri dari penghukum, guru dapat berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah dengan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Perilaku kontrol positif itu kita sebagai teman atau pemantau pada anak-anak. Biasanya kalau teman kita bilang, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Kalau pemantau, apa peraturannya yang sudah disepakati, apa konsekuensinya kalau kamu melanggar. Lalu motivasi intrinsik, kontrol diri kita sebagai manajer itu kita bertanya kepada anak, kalau kamu meyakininya, misalnya kita sudah menjelaskan ya, dan kita sudah mengingatkan kepada keyakinan kelas, lalu di akhir kita bertanya, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Seperti itulah, coba. Oh, lanjut, Pak. Nah, kita sampai di segitiga restitusi ya. Oh iya, monggo bismillah. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini segitiga restitusinya, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan segitiga restitusi. Ini kita harus menstabilkan identitas anak dulu dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu kalau anak salah. Lalu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu masuk ke dalam menanyakan keyakinan anak. Lalu validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Jadi kalau anaknya nakal sekali, kita perlu melakukan segitiga restitusi ini kepada anak tersebut. Yang pertama misalnya anaknya dipanggil seperti tadi pagi, kebetulan ya saya memanggil anak, lalu saya bilang, saya menyapa anak tersebut, lalu saya bertanya, saya juga bilang setiap Bu Dita juga pernah melakukan kesalahan, bertengkar dengan teman, apa yang tadi kamu lakukan di pagi hari bersama kakak kelas, lalu tentu kamu punya alasan. Lalu anak tersebut akhirnya mau bercerita kenapa dia sampai dipukul oleh kakak kelas yang kelas 6. Lalu saya bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu anak tersebut menjawab, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Sehingga anak tersebut dapat sadar dari dalam diri anak tersebut sendiri. Nah, di sini ada studi kasus. Bapak Ibu bisa membaca kasusnya ini ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas maju ke depan sambil memegang buku bahasa Inggrisnya. Lalu dan malah memainkan spidolnya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidur
perilakunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilainya pun tak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Apa ya? Teman. Ya, sebagai teman ya. Teman Pak apa Bu Dita? Kak Aizun. Teman yang ya. Sebagai teman apa Pak? Coba Pak, dibatasi lagi. Yang ini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu? Seperti apa kira-kira Pak? Merasa bersalah. Terasa. Coba di atas kan Pak, kita lihat bersama di materinya. Oke, di atas kan Pak, kita lihat di materinya ya Pak. Lagi. Mana ada ini? Di mana guru membuat siswa merasa bersalah? Ya, membuat merasa bersalah. Ke atas kan lagi Pak. Nah, membuat perasaan bersalah ya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak seperti itu. Lanjut Pak, kembali ke yang tadi. Lanjut. Nah, ini ada sebuah video. Tentunya dilewati begitu saja ya. Tadi ada yang tersandung juga cuma dilewati. Nah, ada anak kecil mau mengangkat batunya ternyata belum kuat. Nah, dari video ini, nah ini adalah kata-katanya. Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, maka akan dicatat suatu kebaikan untuknya. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, kebanyakan di atas itu kan yang video tadi biar bisa dibaca seperti bisa nggak Pak? Nah, dan maka ia akan masuk surga. Itu adalah kata-kata dari Tabrani. Lanjut Pak. Nah, sekarang saya akan menunjukkan praktek restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Prakteknya Pak. Ya, jadi kemarin ada kasus di sekolah saya, lalu kami melakukan diskusi dengan anak tersebut. Simak ya Bapak Ibu. Nomornya mungkin Pak? Masih dimakan. Biasanya tutup ya.
Nah, jadi kasusnya Sabila ini, Sabila datang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Barusan adalah praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolahan. Jadi anak tersebut adalah anak yang biasanya berprestasi dan rajin, tidak pernah datang ke sekolah. Pada suatu ketika kok ya dia tiba-tiba datang berangkat sekolah telat, dan setelah itu ternyata di kelas agama waktu itu dia belum mengerjakan PR. Lalu pada pulang sekolah saya memanggil anak tersebut dan bertanya apa yang terjadi, kenapa dia sampai datang terlambat. Pada awalnya dia belum mau bercerita, tetapi ketika saya menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan tidak hanya pernah dia lakukan, ya tidak hanya dia sudah pernah melakukan, namun teman-temannya dan bahkan ibu gurunya juga pernah melakukan hal tersebut. Maka anak tersebut mau mengungkapkan alasan mengapa dia melakukan kesalahan seperti itu. Lanjut Pak, kasus kedua yang laki-laki. Lalu juga kebetulan ada lagi di sekolah saya, dia berkata kasar kepada temannya. Di kasus ini nanti saya berakhir dengan membawa dia, mengingatkan dia kembali dengan keyakinan kelas yang sudah dia buat. Silakan. Halo, selamat siang.
Kamu bercerita, katanya kamu berbuat kasar pada Emma. Itu sudah Esilo setiap orang sudah melakukan kesalahan, termasuk kita. Sekarang ini bertanya, Esilo tadi itu tidak pernah kasar pada Emma. Tapi Esilo cuma bertanya, bercanda bersama teman boleh, tetapi jangan sampai kita menyakiti perasaan teman. Iya, nah, sekarang kita bertanya, apakah Esilo masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Apa itu ya? Ya, betul sekali. Kita harus berbicara yang baik dan sopan, termasuk pada teman kita. Jangan sampai kita menyakiti perasaan teman dengan perkataan kita. Nah, sekarang kita bertanya, apa yang Esilo lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, baik. Sepertinya Mas sekarang masih juga di dalam kelas. Silakan, Esilo bisa meminta maaf. Iya, setelah itu Esilo boleh pulang. Iya, sama-sama. Dan bicara Esilo. Ya, berikut tadi adalah contoh video ketika saya melakukan segitiga restitusi kepada murid saya. Jadi segitiga restitusi ini anak sadar dengan kesalahannya. Silakan Pak dibawakan. Oh, bukan yang baru PPT tadi. Ya, dibawakan dulu. Lagi Pak, lagi. Nah, itu yang slide nomor 15 Pak. Nah, contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolahan yang kami lakukan yaitu melakukan kerja bakti secara rutin di sekolah, melaksanakan piket di sekolah. Yang slide berikutnya, ya kami juga mengajari mereka cara makan yang betul, makan bersama, lalu kami juga anak-anak juga mengikuti kegiatan kepramukaan untuk mengembangkan kemandirian, dan kami juga melakukan tahlil dan doa bersama pada hari Jumat sehingga anak-anak terbiasa dengan hal tersebut. Diharapkan mereka dapat menunjukkan sikap-sikap positif dalam diri anak-anak. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Saya akan membagikan kertasnya, lalu kita akan bersama-sama membuat. Atau ada yang akan menjadi guru di depan menggantikan saya? Ya, Bu Leli mungkin silakan pimpin silakan pimpin dalam kelas. Baik, terima kasih Bu Dita. Tadi berdasarkan pemaparan dari Bu Dita, salah satunya sebagai seorang pendidik kita harus mampu untuk membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas yang kita buat itu merupakan ide, gagasan-gagasan dari para murid-murid kita, sehingga saat melaksanakan keyakinan kelas tersebut, murid-murid kita dapat melaksanakannya dengan sepenuh hati, tidak tertekan. Baik, sebelum kita menuju ke keyakinan kelas, kita buat dulu peraturan kelasnya, ya. Ya, sudah ada di benak Bapak Ibu kan peraturan kelasnya apa saja? Sudah ya? Ya, berarti kita tuliskan ide-idenya. Kita tuliskan gagasan-gagasannya apa saja yang dapat kita sepakati bersama agar mencapai keyakinan kelas.
Sudah. Ini. Ya. Mbak. Ya, Hmm. ya. Empat. Nah, saya bacakan satu-satu ya. Nanti saya tuliskan bersama untuk mencapai keyakinan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, di sini ada dilarang mencontek, dilarang berisik, rajin mengerjakan PR, kemudian tidak berbohong, tidak membuang sampah sembarangan, datang sekolah tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan kelas, tidak boleh berbohong, tidak terlambat, dilarang mencontek, tidak berisik, menjaga kebersihan. Nah, oke. Mari kita kelompokkan bersama berdasarkan apa ya? Dimensi elemen ya. Ya. Berdasarkan dimensi ada apa tadi? Disiplin. Kemudian apa lagi Pak Kaizun? Mandiri. Coba kita kelompokkan ya. Tadi langsung saja tulis keyakinan. Keyakinan kelas. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bu Dita, bahwa salah satu ciri dari keyakinan kelas adalah kalimatnya kalimat positif. Nah, di sini masih banyak sekali yang menggunakan kalimat negatif. Maka kita harus mengubahnya menjadi kalimat positif. Karena dengan menggunakan kalimat positif, murid-murid kita dalam melaksanakan keyakinan kelas akan lebih semangat. Nah, misalnya tulisannya dilarang, jangan, tidak boleh, dibaca saja sudah tidak enak. Nah, apalagi melakukannya. Baik, kita rubah ya menjadi kalimat positif. Tadi apa saja ini? Tidak terlambat. Apa ini tidak terlambat ya? Datang tepat waktu. Nah iya, datang tepat waktu. Bisa ini jadi keyakinan kelas. Lanjut. Tadi ada tidak boleh berbohong. Berarti bersikap jujur ya. Bersikap jujur. Bersikap jujur. Lagi ya. Dilarang mencontek. Berarti mengerjakan mengerjakan segala mandiri. oh ya, mengerjakan tugas secara mandiri ya. Secara mandiri. Ini sudah. Tadi tidak membuang sampah sembarangan. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah, berarti sudah termasuk menjaga kebersihan, tidak bohong, menjaga kebersihan, datang sekolah tepat waktu. Sudah ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambahkan? Tadi sudah ada datang tepat waktu, bersikap jujur, mengerjakan tugas secara mandiri, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi ya? Kira-kira ya?
Apalagi? Apalagi ya? Saling menyayangi. Oh iya, teman-teman. saling menyayangi. Bisa Iya. ini. Iya, biasa. Apalagi diterapkan di kelas 1 2 Ibu Dita? Oke. Iya, saling menyayangi. Saling menyayangi. Ini biasanya di kelas 1 2 kalau tempat saya itu tidak berbicara kasar, berarti apa ya? Berbicara sopan. Nah, berbicara sopan. Nah, ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah ya? Ya. Sepertinya sudah komplit ini. Ada disiplin, ada mandiri, ada tanggung jawab, membuang sampah, menyayangi, sopan santun. Baik, terima kasih. Keyakinan kelas ini mari kita sepakati bersama, mari kita laksanakan bersama, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga Ibu Dita seperti itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Cukup sekian dari saya. Ya, terima kasih kali. Azannya ternyata kita mendengarkan azan jauh sebentar ya.
konsentrasi lagi. Tadi kita senam jadi ya. Sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu, yang terakhir yaitu refleksi. Monggo bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan refleksinya hari ini, kita sudah belajar apa saja? Silakan. Oke, di situ saja. Terima kasih Bu Gita. Oke. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi apa yang telah disampaikan oleh Bu Gita tadi. Refleksi di seminasi kali ini sangat bermanfaat, terutama bagi kami sebagai pendidik, bahwa saat murid melakukan kesalahan, kami lebih sering melakukan hukuman untuk murid, jadi murid akan mengulangi kembali kesalahannya. Yang kedua, sebenarnya kita sudah melaksanakan disiplin positif pada siswa, namun ternyata kegiatan yang dilakukan belum mencapai ketiga dari tahapan segitiga restitusi tersebut. Mereka sadar karena takut, bukan karena mereka memahami apa yang harus mereka lakukan atas kesalahannya. Mungkin itu saja berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak, refleksinya sangat bagus ya. Jadi selama ini ternyata yang kita lakukan di sekolahan itu banyak menghukum anak-anak deh, daripada kita melakukan diskusi yang itu berakibat anak sadar tentang apa kesalahan yang sudah diperbuat anak-anak. Nah, lalu tadi kan sudah ya, lalu coba bagaimana tadi mungkin perasaannya belum disampaikan dia. Coba bagaimana perasaan Bapak ketika mengikuti kegiatan ini, Pak? Pak Aji, bagaimana perasaannya? Ya, senang. Oh, senang ya, sedang serak ya Pak ya. Oh iya, tidak apa-apa ya Pak, senang ya Pak. Semoga kegiatan ini bisa nanti diterapkan ketika Bapak menghadapi pembelajaran olahraga di sekolah ya Bapak. Pasti guru olahraga itu kadang yang diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolahan ya. Iya. Kalau agama, kalau guru agama bagaimana Bapak? Apakah akan menasehati dan mengaitkan dengan pembelajaran mungkin Al-Quran atau seperti apa Bapak? Iya, kalau seperti ada kasus apa dikaitkan, itu dikasih pengertian, itu biar anaknya selain dari kenyataan itu kita bisa tahu dari segi moralnya, gitu, dari keyakinannya biar masuk. Oh iya, nah iya. Semoga nanti setelah kegiatan ini kita semua dapat menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita masing-masing, sehingga nantinya anak-anak dapat tersadar kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa juga nanti setelah pulang dari sini kita bersama-sama di sekolah membuat keyakinan kelas. Dan ingat ya Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat positif, di mana kalimat positif ini dapat tertanam di dalam diri anak dan anak akan ingat. Kalau tidak salah, kalau anak kecil itu ketika kita berkata dengan kalimat negatif, itu juga anak-anak justru akan melakukan kegiatan yang dilarang, misalnya dilarang mencontek, justru anak itu akan mengingatnya itu mencontek. Nah, jika kita menggunakan kalimat positif dengan mengerjakan tugas secara mandiri, jadi anak-anak itu akan tertanamnya kerjakan tugas secara mandiri seperti itu. Nah, misalnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak pala ingatnya membuang sampah. Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya, maka anak-anak akan sadar, oh iya kemarin saya menyatakan bahwa saya harus membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah secara bersembarangan gitu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas ini, mereka akan memahami dari dalam diri mereka sendiri. Seperti itu ya. Saya harap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan senang dan sekarang sudah mendapatkan ilmu yang baru ya Bapak Ibu dan fresh. Nah, mungkin ada saran atau mungkin ada yang mau sharing juga tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mungkin Ibu
sekali ya Ibu, nanti jangan lupa teman-teman lainnya dikabari. Nah, sekian ya Bapak Ibu, semoga nanti apa yang sudah saya sampaikan dapat terlaksana di sekolah masing-masing, karena seperti yang sudah semakin siang waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mencapai akhir dari kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Sebelumnya banyak kurangnya dari saya maupun dari pemateri Bu Dita, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi